ibadah kami, dalam kehidupan kami, dan dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Engkau Allah yang suci Tuhan. Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, amin. Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi punya bukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan katakan bahwa Tuhan yang terindah di dalam hidup kita. Kita akan katakan bersama-sama, Kau yang terindah dalam hidup ini. Kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, amin. Ku cinta Kau lebih
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita naikkan kembali dari awal. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Amin. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis. Amin. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sama-sama kita katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus. Sekali lagi, Tuhan ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa kami di surga, biarlah pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan, dan biarlah seluruh lidah akan mengaku bahwa Yesus merupakan juru selamat dunia, dan setiap lutut akan bertelut bahwa Engkaulah Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan juga telah memberikan anugerah kepada kami di pagi hari ini. Kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati puji-pujian, dan terlebih khusus kami nanti akan menikmati firman Tuhan yang akan menguatkan kami, menyegarkan kami, menghiburkan kami, dan menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih, kami mengucap syukur selalu kepada Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, bagi sanak saudara kami, teman seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan.
Kiranya Tuhan tolong mereka sampai di tempat rumah ibadah ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Kami sama-sama memuji Tuhan dan kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagi teman-teman kami juga yang mungkin ada dalam sakit penyakit, kelemahan fisik, kami berdoa bersama-sama Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menguatkan. Sehingga hari yang baik kami boleh kembali berkumpul di tempat rumah ibadah ini. Tuhan Yesus, biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami semuanya berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan mengurapi sidang jemaat Tuhan maupun para imam-imam yang sudah melayani. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tempat yang indah dan sangat berbahagia ini, saya menyapa beserta dengan teman-teman pelayanan yang ada di depan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita bersama hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Selamat datang, selamat beribadah. Senang rasanya bisa kembali bertemu dengan teman-teman seiman. Kendati pun kita berbeda suku dan bangsa, namun kita memiliki kesamaan, yaitu kita memiliki Tuhan yang sama dan kita juga memiliki pengharapan yang sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian bahwa Yesus merupakan permata hati kita yang sudah lahir bagi kita dan juga sudah menyelamatkan hidup kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus Engkau permata hatiku. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, Yesus yang terindah dalam hidup kita. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Kita akan nyanyikan kembali dari awal dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku, amin, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap hati dan jiwaku, kita datang kepada Tuhan. Ku datang padamu dalam
dalam kerinduan. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Sekali lagi. Dan semakin indah bagi Yesus, Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus merupakan permata terindah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Yesus telah lahir ke dunia ini sebagai hadiah yang paling indah dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya lahir memberikan teladan, bukan hanya itu saja, namun Dia juga memberikan nyawanya sebagai tebusan atas segala dosa-dosa kita. Sehingga Yesus merupakan permata yang terindah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Yesus telah menyelamatkan kita, lahir untuk kita, bangkit untuk kita, dan menyerahkan hidupnya untuk kita, dan kita dimenangkan dan kita diselamatkan. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Oleh sebab itu saya akan undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian sukacita, kita akan bertepuk tangan bersama-sama, bersorak-sorak ke hadapan Tuhan, karena Yesus telah menyelamatkan kita. Yuk, haleluya, amin. Kita akan bersorak-sorak bersama-sama karena Yesus yang terindah dalam kehidupan kita. Di dalam namanya ada kemenangan, di dalam namanya ada kuasa. Haleluya, amin. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Sama-sama kita katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Di dalam nama Tuhan ada menara yang teguh, dan ada Tuhan yang beserta dengan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia
selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Mari bersorak. Yo, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskan. Mari bersorak bersama. Yo, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Di dalam nama Yesus ada menara yang teguh. Di dalam nama Yesus kota benteng kita, dan kita bersyukur karena Dia yang termulia di bumi dan di surga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan oleh Tuhan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin pertolongan-pertolongan Tuhan yang dialami, atau juga mungkin bisa saja pergumulan yang dialami. Namun Tuhan memberikan kekuatan di dalam menjalani pergumulan-pergumulan masalahnya. Ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Saya persilahkan jikalau ada. Dari pemain musik mungkin? Singer? Tidak ada? Tidak ada Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, tidak mengapa. Di lain kesempatan. Oh ada? Oke. Monggo Pak, monggo Pak. Pak Sidarta akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom. Shalom. Satu kegagalan yang fatal yang saya alami di dalam hidup saya, di mana setelah saya cermati, saya bergumul dalam doa sudah kesekian kalinya. Satu hal yang kutemukan atas kegagalan itu, pola hidup saya yang mana terlalu menuntut hidup dengan perfect. Jadi perfect di sini bukan sekedar untuk menuntut keberhasilan yang saya jalani. Satu hal, keberhasilan toko yang saya kelola,
faktor yang menunjang memang ya. Saya menuntut perfect. Jadi setiap pelanggan yang transaksi, relasi yang transaksi dengan saya harus jadi, harus berhasil. Itu tuntutan saya. Sehingga dengan kegagalan inilah saya baru sadar, saat ini saya sadar. Bukan terlalu baik orang menuntut perfect. Perfect bisa membuat orang menanggalkan iman, percaya kepada Yesus. Ini kelemahannya. Perfect memang baik. Usaha dengan tekun, dengan teliti dan perfect. Harus jadi. Harus berhasil. Tuntutan itulah. Bukan di bidang itu saja. Di bidang pelayanan. Padahal melayani Tuhan. Tanpa saya sadari, saya hanya menuntut, berhasil. Sehingga mengelola di satu organisasi pun dari satu chapter bisa berkembang menjadi hampir 20 chapter. Memang berhasil. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh Tuhan, memenangkan jiwa. Namun lambat laun dengan tuntutan-tuntutan semacam ini yang timbul dalam pemikiran dan kemauan saya. Satu kesalahan fatal, yaitu kesombongan. Saya menjadi sombong. Saya harus the best. Saya harus the best. Saya harus jadi pemimpin, harus di atasnya dan lain sebagainya. Bukan di situ saja, saudara. Di bidang hobi pun saya terjerumus dalam jerat fanatik hobi, menuntut yang terbaik. Sehingga saya bisa berkenalan dengan Bos Jarum, Pak Bambang di bidang audio. Juga Pak Bambang pernah janji mau datang ke Lumajang dengan helikopter pribadinya. Saya sudah mengajukan izin di Bupati, diizini di lapangan sana untuk mendarat. Memang Tuhan luar biasa. Saat itulah pandemi corona meledak. Pak Bambang tidak jadi ke Lumajang untuk kunjungan ke soundroom saya, mendengarkan audio saya. Dari keperfekan inilah yang saya tuntut, saudara. Saya terjerumus di dalam ingin the best, number one. Ingin menang di segala bidang. Pelanggan besar terutama bila mana ingin bertransaksi dengan saya dilapori dari karyawan saya, si A, tidak jadi Pak, harganya kalah. Saya sudah, pola pikiran saya sudah mulai main, berkembang dan lain sebagainya. Dengan berusaha semaksimal mungkin. Tapi toh kehendak Tuhan tidak jadi transaksi itu. Lambat laun semacam inilah menuntut keperfekan itu. Saya mengindap sakit. Sakit ini sulit ditebak, sulit diobati bahkan. Sampai saat ini saya bingung. Apa yang saya derita? Sampai sudah bersaksi pergi ke Singapura, dokter pun belum bisa, cuma hanya dikira jantung saya. Setelah dicek, ya juga tidak ada masalah.
Akhirnya saya kembali ke Indonesia. Saya mulai mikir, berdoa, seorang istri yang mendampingi, seorang istri yang setia. Malahan saat ini saya dituntut dan dituntun oleh istri saya agar saya tumbuh kembali iman, percaya, bersandar kepada Yesus. Sehingga kalau saya dikatakan seorang yang beriman, seorang pemimpin dan lain sebagainya, dari tingkah laku yang saya jalankan, satu hal iman, saya menjauhi dari apa yang difirmankan oleh Tuhan. Segala ingin mengandalkan pola pikir, kepintaran saya, kepandaian saya. Memang bisa berhasil, ketekunan saya berhasil. Namun dibalik semuanya, tidak menjamin bahwa hidup saya damai, sejahtera, sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kejadian inilah sehingga saya mengalami satu penyakit yang sulit saya tebak. Saya sendiri sulit menebak apa sakit saya. Kadang-kadang kalau ada satu masalah, permasalahan masuk dalam pikiran saya, badan saya bisa merasakan ada kedinginan. Berarti syaraf saya terganggu. Oleh karena itulah, dengan pertolongan Tuhan yang setia, Tuhan memang setia. Tuhan tahu bahwa saya sebagai anak yang terpanggil, yang selama ini juga tekun melayani Tuhan, mengalami kegagalan karena ulah saya sendiri, kesalahan saya sendiri. Tuhan telah memperbaiki pola doa, pola pelayanan dan lain sebagainya. Memang saya meletakkan segala jabatan-jabatan yang ada. Saya meletakkan semua. Di Full Gospel saya meletakkan. Di Apindo saya meletakkan jabatan. Juga di lain organisasi. Saya terlalu banyak berorganisasi. Saya letakkan. Dengan peletakan jabatan saya kira sudah ringan. Saya bisa terbebas. Namun satu hal, saudara, saya lupa. Harus saudara, mengandalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga doa tak kalah pentingnya satu hal, beribadah. Saya tidak meremehkan lagi apa yang sudah terlanjur saya jalani selama ini, yang mengalami kegagalan. Dan mulai itulah saya berusaha semaksimal mungkin dimanapun ada kesempatan-kesempatan, saya pasti terjun di dalamnya, baik melayani Tuhan, baik membantu saudara-saudara yang tidak mampu dan lain sebagainya. Saya melakukan karunia yang Tuhan beri, memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di saat saya sudah sadar dan menyadari bobot atau berat badan saya yang semula gratis turun dari 80 merosot sampai ke 68, saya mengalami. Memang standar 80 memang kegemukan.
Tuhan saat ini mulai bertindak, juga membantu, menolong, sehingga pola makan saya mulai normal kembali. Berat badan saya bisa mencapai 76, seimbang dengan tinggi badan saya dikurangi 100 dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari kesaksian saya inilah kita harus sudah sadar perfect di dalam melakukan segala hal itu bagus, baik, ingin yang terbaik itu baik, tapi satu hal, jangan lupa di dalam menuntut perfect yang harus kita kerjakan. Satu, jangan lupa kepada Tuhan kita. Segala yang keberhasilan dengan perfect dan lain sebagainya tidak luput dari penyertaan Tuhan dan seizin Tuhan terjadi. Inilah kesaksian yang perlu saya saksikan, yang membuat saya hari ini dan seterusnya merasa ada satu kebahagiaan, kegembiraan, karena kesehatan saya mulai beransur-ansur membaik dan saya mulai bisa aktivitas olahraga seperti tenis, jalan pagi dan berlari. Inilah yang membuat saya saat ini bahagia. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, beserta seluruh jemaat yang ada di GPT yang telah mendoakan saya selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada pepatah yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita telah memiliki jatah kesalahan atau kegagalan kita sendiri-sendiri, namun yang lebih penting daripada itu bukan masalah kesalahan kegagalannya, namun bagaimana kita semangat bangkit dari kesalahan dan kegagalan itu. Kami semua berdoa kepada Bapak Sidarta beserta dengan Ibu, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat untuk mengelola pekerjaan, keluarga. Dan kami juga berdoa bagi Ibu selaku yang mendampingi Bapak Sidarta, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bangkit berdiri langsung bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, refrainnya saja. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Bawa yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain, saya undang Bapak Gembala kita, terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sekali lagi memperoleh kesempatan yang indah dari Engkau. Kami percaya Tuhan,
bahwa pertolongan senantiasa datang dari Engkau, yang membawa kami senantiasa mendekati, merindukan bertemu akan Engkau. Oleh karena Roh Kudus menaungi kami, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bila Roh Kudus tidak menyertai dia. Oleh sebab itu Tuhan, sukacita yang kami miliki ialah bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh datang di dalam rumah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, menyebut Yesus sebagai Tuhan kami dan Juru Selamat kami, sehingga kami tertolong dari segala apa yang menyeret kami ke dalam kebinasaan. Engkau merampas kami, dan Engkau tidak mengizinkan seorang pun merebut kami dari tangan-Mu. Oleh karena kami adalah menjadi milik Tuhan, dengan meterai Roh-Mu yang kudus ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih jikalau pagi ini kami boleh kembali menerima asupan dari firman-Mu yang membangunkan, membangkitkan iman kami. Bukan iman yang pasif, bukan iman yang status, tetapi iman yang berkembang menjadi satu pengharapan sampai kepada kesempurnaan, perfect, sempurna di dalam Tuhan. Kami tidak menghendaki perfect secara duniawi yang justru membawa kami kepada kesombongan hidup. Tetapi kami perfect oleh karena Tuhan ada di dalam kami. Maka kami mendapat kemuliaan sejati dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesaksian ini Tuhan, yang membuat kami bisa memandang arah iman kami untuk menjadi sempurna, bukan seperti dunia, tetapi kesempurnaan itu hanya sebagaimana Allah yang menghendaki dalam kami. Terima kasih Tuhan. Sertai kami dalam ibadah ini, kuasai pikiran perasaan kami, solah tingkah kami, agar kami menghormati kesempatan yang Tuhan berikan, dan ibadah ini boleh berhasil dan menimbulkan kebahagiaan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat yang penuh bahagia, saya menyampaikan shalom. Sungguh kita mendengarkan suatu kesaksian yang merupakan kenyataan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudaraku, bahwa apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan di dalam hidup kemanusiaan kita ini, saudaraku, ada dua. Yang satu ialah menang kompetisi. Jadi hidup ini memang pergumulan, saudaraku. Jadi tidak salah itu kesaksian sebagai seorang pengusaha. Dia sangat sakit kalau dia sampai kalah di dalam pertandingan untuk bisa menjalankan dagangannya atau menjalankan pekerjaannya. Maka sebagai seorang entrepreneur, dia akan berusaha untuk struggle, bergumul, supaya dia menang. Memang begitu, saudaraku.
Dan kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, seringkali kita itu terjebak di dalam ambisi itu. Itu namanya ambisi, saudara. Oleh karena kita ingin keluar sebagai pemenang, dan kadang kita menjerumuskan diri di dalam suatu ikatan-ikatan janji yang sebetulnya kita tahu bahwa ini sangat sulit, tetapi seorang entrepreneur itu biasanya dia berani untuk mengambil risiko. Saya pernah mengalami hal ini, saudaraku. Mengikat kontrak dengan pabrik gula Panji Situbondo. Saya mengatakan, kamu jangan takut, masa giling mesinmu, pembangkit listrikmu pasti jalan. Dan saya buka suatu nota permintaan suku cadang, langsung diizinkan. Dan saya tahu suku cadang ini untuk sementara tidak ada di Indonesia. Sampai saya ke Jakarta, saya cari itu. Semua mengatakan kita tidak punya stok barang ini. Oleh karena ini barang ini langka. Akhirnya sudah waktu delivery time-nya, waktu untuk mengirimkan barang, tidak ada, saudaraku. Saya tidak bisa memenuhi itu. Matilah itu. Langsung, saudaraku, pada waktu itu tidak hujan, tidak angin, segala penyakit itu masuk, saudaraku. Tidak pernah ambeien, tahu-tahu bisa ambeien. Tidak tahu sakit mah, tahu-tahu mahnya sakit. Tidak tahu pusing, tidak tahu bludrek, tahu-tahu tekanan darah tinggi. Waduh, saudaraku, munek-munek gak karu-karuan. Mau lepas dari itu tidak bisa. Ini harus dipenuhi. Kalau tidak akan di blacklist. Dan saya akan menghancurkan perusahaan. Oleh karena blacklist ini bukan satu, tapi seluruh Indonesia. Waduh, saudara. Sehingga suatu saat saya mendapat suatu hikmat dari Tuhan. Kalau kamu mau lepas, cuma satu, ngaku aja. Karena apa? Terjepit. Oleh karena saya tidak mau ngaku. Saya masih mengatakan bisa, tapi dalam hati saya tidak bisa. Saya ngomong dengan kongsi saya, mereka mengatakan, wah lu terlalu berani itu. Mereka sudah lepas tangan, tidak tahu sekarang ya apa ini. Jadi dipikul seorang diri. Waduh, saudaraku, saya bisa mengerti itu. Akhirnya saya memberanikan diri. Langsung saya ngomong kepada direkturnya. Sebetulnya ini merupakan suatu spekulasi, Pak. Dan memang barang itu belum ada di Indonesia. Nah, kemudian oleh karena pengakuan itu, yang tadinya itu suasana tegang, itu langsung, saudaraku, sirep. Dan kemudian dia menawarkan, sekarang apa yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi janji pabrik saya ini harus berjalan pada waktu masa giling. Saya ingat ada di dalam salah satu pabrik di Olean atau di mana itu ada barang itu yang tidak terpakai. Langsung saya usul, bagaimana Pak kalau barang itu kita pinjam sambil menantikan barang yang sedang diimpor. Akhirnya disetujui. Saya lari ke bagian perlengkapan di Surabaya, saya minta izin dibuatkan satu nota meminjam suku cadang yang dibutuhkan di pabrik gula itu. Dan dia membuka suatu nota dan barang itu bisa saya ambil dan bisa saya pasang pas sesuai waktu yang dijanjikan. Mesin itu berjalan dan pabrik itu pun juga berjalan dengan baik.
Waduh saudaraku, waktu itu saya kapok-kapok sudah. Tidak mau saya mengulangi kebodohan semacam itu. Ini saudaraku, firman Tuhan mengatakan memang begitu. Manusia hidup pada umumnya di dunia ini hanya untuk mencari pengakuan. Sedangkan pengakuan itu saudaraku akan membawa kita untuk bertambah-tambah terjerat dengan segala apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu saudaraku, pengakuan itu memang saya katakan itu dibutuhkan. Saudara tahu ada suatu cerita bahwa Tuhan Yesus itu suatu saat dia mengatakan kepada para murid, menurut engkau siapa aku ini? Itu kan Tuhan Yesus minta pengakuan. Tetapi murid-murid itu pengakuannya itu keliru. Engkau adalah salah seorang nabi yang dibangkitkan. Engkau adalah Yohanes Pembaptis yang masuk di dalam kehidupanmu. Dan macam-macam dugaan itu, saudara. Engkau adalah Elia. Engkau adalah ini, adalah itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tidak. Pengakuan itu belum cocok. Kemudian dia bertanya kepada seorang muridnya yang paling senior, Petrus. Kalau engkau mengatakan, siapa aku ini? Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan ini benar, saudaraku, klop, diterima oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan, Petrus, bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Allah yang memberitahukan kepadamu. Berbahagialah engkau. Jadi saudaraku, untuk mengambil suatu pengakuan itu, saudaraku, kalau kita ini minta diakui, kita ini menginginkan berada di atas orang yang mengakui. Orang yang mengakui kita ini tidak dapat apa-apa. Saudara perhatikan itu. Kalau seorang artis, seorang aktor, dia minta diakui, yang naik itu siapa? Aktor itu kan, artis itu kan, didewa-dewakan, diidolakan, difavorit. Tetapi orang-orang yang mendewa-dewakan dia dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Inilah kecurangan dunia ini, saudaraku. Ini menjadi kecurangan di dunia ini. Tetapi Yesus, dia menyatakan dirinya untuk diakui. Masalahnya kebalik, saudaraku. Yesus itu diakui atau tidak diakui, dia tetap Allah. Dia adalah Tuhan. Tetapi masalahnya, bagaimana dengan yang mengakui Yesus? Dikatakan oleh Yesus bahwa engkau mendapat sesuatu dari Allah dan engkau mengerti segala sesuatu oleh karena Tuhan Allah, dan berbahagialah engkau oleh pengenalanmu itu. Jadi saudaraku, konsepnya sangat terbalik. Dulu saya tidak mengerti ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang manusia biasa, tidak salah kita itu minta dikenal orang. Tapi pertanyaannya begini, saudara, dikenal apanya gitu loh.
orang-orang pilihan Tuhan di dalam Alkitab, salah satu contoh Stefanus, itu adalah orang terkenal. Alkitab mengakui pada waktu para rasul itu mencari seseorang, maka didapati seorang yang bernama Stefanus. Dan Alkitab memberi komentar bahwa Stefanus ini adalah orang yang terkenal. Nah, ini. Saya waktu baca itu saya agak sedikit terperanjat. Oh, berarti orang itu ya perlu terkenal ya. Ini tidak terkenal ya nggak terpilih. Tapi terkenalnya ini apa? Stefanus itu terkenal orang yang penuh Roh Kudus. Orang yang baik di dalam pergaulannya. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka kebaikan-kebaikan inilah yang bisa dikenal oleh orang-orang yang memilih Stefanus, dan dia diberi kesempatan lebih luas untuk memuliakan Allah. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Jadi jikalau kita ini mau terkenal, silakan. Tetapi pertanyaannya itu dalam hal apa? Ya mungkin secara ekstrim seorang hamba Tuhan ya harus dikenal kalau dia itu seorang hamba Tuhan. Iya. Tetapi jemaat bagaimana? Juga harus dikenal bahwa mereka ini anak-anak Tuhan. Cahaya kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Ya ini seninya kita ini mengikut Tuhan, saudaraku. Jadi kita harus dikenal di dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah, seperti yang Tuhan maukan di dalam kehidupan kita. Untuk ini, saudaraku, kita harus berlaku adil. Kita baca di dalam Lukas 6:31. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Iya. Jadi saudaraku, kalau kita berbicara tentang keadilan, kita itu tidak bisa lepas dari ayat ini. Oleh karena ini menunjukkan kepada sesama kita manusia, sebagaimana kita saling menghargai. Saudara perhatikan dengan cermat, saudaraku, bahwa manusia ini, saudaraku, dia mempunyai semangat hidup. Dia mau melakukan segala sesuatu. Kalau dia itu dijanjikan suatu perolehan, whatever, segala apa yang dia harapkan, pokoknya dia itu oleh opo saya akui. Itu sudah ciri khas dan itu normal. Itu tidak usah disalahkan. Ya itulah manusia. Tetapi keinginan memperoleh itu, saudaraku, di dalam Tuhan harus kita rubah. Itu masalahnya. Kalau kita ini hanya menginginkan materi, kekayaan, uang, itu memang wajar, tetapi jangan larut di sana. Itu yang akan menelan kita, yang akan menghabisi iman kita. Tetapi kalau kita ini menginginkan sesuatu, yang kita inginkan ini, saudaraku, harus mengarah kepada perkara-perkara yang kekal. Kita lihat, saudaraku, kita baca di dalam Matius 19. Matius 19 ayat 27, 29. Upah mengikuti Yesus. Ada upahnya, saudaraku. Kalau saudara nggak dapat upah, nggak mau ngikut Yesus.
Terus terang saudaraku, jangan kayak John Lennon, The Beatles itu. Kalau yang seumuran dengan saya, kalau seneng musik itu pasti tahu lagunya Imagine. Bayangkan kalau tidak ada surga, bayangkan kalau tidak ada neraka, bayangkan kalau tidak ada negara, bayangkan kalau tidak ada hukum, bayangkan kalau tidak ada agama. Mungkin orang menilai ini sebagai mimpi, tetapi kata The Beatles, kata Lennon, aku yakin bahwa banyak orang yang sepikiran dengan aku. Itu liriknya, syair. Dan lagu itu populer. Coba dibaca. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kami ini sudah ente-entean loh. Bukan sebagian dunia, sebagian Engkau. Semua sudah tak tinggal. Aku ini sudah full timer, ikut Engkau. Terus? Jadi apakah yang akan kami peroleh? Oleh apa? Kan kasarnya kan gitu saudaraku. Nah, tidak dapat apa-apa, ada apa aku itu ikut Tuhan. Lah ini yang harus diperhatikan. Apa kata Tuhan? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yesus langsung menunjukkan masa depannya. Nanti pada akhir perjalanan dunia ini, maka engkau akan memperoleh kedudukan semacam itu. Kalau tidak ada tujuan hidup, saudaraku, bagaimana manusia itu mau struggle, mau berjuang? Tidak mungkin. Bayangkan kalau orang itu hidup untuk hari ini, besok menghadapi vonis kematian. Apa yang bisa dia lakukan selain menyesali diri dan berada di dalam ketakutan? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yesus pada waktu muridnya bertanya semacam itu, dia tidak marah. Dia tidak mengatakan, apa kamu tanya-tanya gitu? Mau minta apa kamu? Baru ikut belum setahun, sudah minta-minta, sudah tanya-tanya. Enggak, saudaraku. Yesus mendengar pertanyaan itu. Yesus bisa tahu secara persis memang manusia itu sedemikian. Dan Yesus menjawab dengan santun. Bahkan dia menunjukkan masa depan yang cemerlang. Jadi mengikuti Yesus itu ada tujuannya, saudara. 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, kalau itu semua sudah ditinggalkan, artinya sudah full timer ini, saudara ya. Apa yang dia peroleh? akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu hidup yang kekal itu, saudara. Kehidupan yang kekal itu yang akan diterima oleh setiap orang yang mau berjuang secara full untuk dia mengikuti Yesus. Bagaimana dengan yang lain? Tuhan mengatakan, Tuhan akan memenuhi itu, bahkan berlipat kali ganda semenjak hidup di dunia ini akan dijamin oleh Tuhan. Ini merupakan suatu janji Tuhan, saudaraku. Jadi bagaimana kita ini mau bergerak
mau mengiring Tuhan, harusnya itu begitu. Dan kemudian coba yang paling mengerikan ini saudaraku, pengakuan. Firman Tuhan itu mengatakan loh saudaraku, bagaimana parahnya orang itu yang tidak diakui oleh Tuhan. Padahal orang itu sudah mati-matian, dia merasa melayani Tuhan, merasa bekerja untuk Tuhan, merasa memuliakan untuk Tuhan, merasa berbuat baik kepada siapapun untuk Tuhan. Tetapi saudaraku, sangat ironis, Matius 7, coba di sana kita bongkar. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lah ini saudaraku, itu kan penolakan itu. Itu kan sesuatu yang, waduh, tidak ada hal yang paling menyakitkan di dunia ini saudaraku. Ada dua perkara, yaitu penolakan dan kehilangan. Kalau sudah ditolak itu rasanya saudaraku, apalagi kehilangan, termasuk kehilangan kesempatan, atau kehilangan orang yang dikasihi, atau kehilangan sesuatu yang diharapkan. Itu sangat-sangat menghancurkan. Jangan sampai terjerumus di situ. Saya tadi duduk di situ, saya mendengar kesaksian dari Bapak Sidarta itu. Saya pikir iya ya. Kadang-kadang kita ini sembrono. Sembrono luar biasa. Kadang-kadang kita ini sering mencederai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus. Saya teringat kepada Ananias dan Safira. Dia diberi keleluasaan oleh Tuhan untuk mengatur segala apa yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, diberi kebebasan, free will untuk menentukan segala sesuatu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia tidak jujur di hadapan Roh Kudus. Dia mengatakan bahwa dia cuma menerima berkat sekian. Rasul Petrus pada waktu itu menerima suatu wawasan dari Roh Kudus. Dia mengatakan, Ananias, bukankah apa yang engkau pegang, hasil penjualan dari tanahmu, itu ada di dalam kuasamu? Artinya apa? Petrus itu bilang, kalau kamu diberkati, itu di dalam kuasamu. Mau kamu berikan berapa, itu free willmu. Tetapi Ananias ini kan ngomongnya gini, saudaraku. Ya cuma ini lakunya dijual. Ya cuma ini. Lah itulah yang seringkali saudaraku, kita ini bukan berbicara soal harta, tapi soal kehidupan ini loh. Tuhan itu beri free will, Tuhan itu beri kemampuan, tapi seringkali kita untuk beribadah, ya segini ini loh Tuhan, saya ini cumaan. Padahal Tuhan itu berikan berlimpah-limpah, kesehatan, kemampuan, dan segala macam apa yang bisa dikerjakan. Tetapi bersyukur saudaraku, bersyukur kalau orang itu bisa insaf akan ini. Maka Tuhan itu akan memulihkan hubungannya. Kita baca firman Tuhan itu seperti Anania, Safira. Itu saya sudah baca puluhan kali. Tetapi baru saya mendapat hikmah itu pada waktu saya duduk mendengar kesaksian. Tuhan berbicara langsung, itu loh. Jadi saudaraku,
Kita ini waspada, apa yang akan kita peroleh, mengapa kita mengikuti Tuhan. Jangan sampai kita ini ditolak. Lanjut. Melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Terus, Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, nah ini. Terus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? bukankah kami ini berkhotbah di gereja-gereja demi namamu? Terus, Bukankah kami dan mengusir setan demi namamu? membuat mujizat, mengusir setan demi nama Tuhan. Terus, Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. dengan mujizat-mujizat ilahi dengan nama Yesus. Terus, Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. loh, berbuat kejahatan loh saudaraku. Kalau diusir, saya pikir aku tidak kenal. Ya sudah. Tapi Tuhan itu menuduh loh, kamu ini yang berbuat jahat. Loh, jahat apa Tuhan? Mau dimakan sendiri kemuliaan itu. Itu satu kejahatan, satu korupsi. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati saudara. Terutama saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya senang kalau ada orang yang mengatakan, wah firman Tuhan bagus, puji Tuhan. Tetapi di samping itu saya bilang, hati-hati kamu, hati-hati kamu. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Justru dari kesaksian-kesaksian ini, malah saya lebih memikirkan betapa baiknya Tuhan itu. Mau memakai kehidupan orang yang sudah jatuh di dalam segala perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak dikenal. Kita ini merindukan sesuatu, saudaraku, untuk kita ini bisa mendapatkan sesuatu, supaya kita ini dikenal oleh Tuhan. Itu yang seharusnya begitu. Dan kita ini diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Itu harus, itu wajib. Apa sih kebutuhan manusia ini saudaraku, yang kita ini harus bisa memperhatikan? Apa sih kebutuhan orang ini? Makanya tadi pembukaan dari khotbah ini mengatakan, apa yang orang ingin perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Apa sih? Orang ini cuma satu saudaraku yang dibutuhkan apa? Orang Jawa bilang itu digatekno. Digatekno itu artinya diperhatikan. Kalau orang itu tidak diperhatikan, apalagi ditolak, apalagi dituduh berbuat dosa, maka itu sangat menyakitkan. Kebutuhan manusia itu untuk diperhatikan ialah tentang makan. Cukupkah orang itu mendapat nafkah, mendapat makan, asupan untuk hidup sebagai penunjang pokok, makan, minum, pakaian, kesehatan, kebebasan, dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan mau, supaya kita ini saling memperhatikan, dan di dalam kita memperhatikan satu dengan yang lain, maka itu merupakan sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengakui itu. Kita lihat saudaraku di dalam Matius 25
Matius 25. Matius 25 ayat yang ke 31 dan seterusnya. Penghakiman terakhir. Nah, kita akan menghadapi suatu keputusan terakhir dari Tuhan. Kita akan dihadapkan kepada takhta Allah, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selagi kita hidup di dunia ini dan diberkati Tuhan. Baca. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ada pemisahan, saudaraku. Pada akhir zaman, pada waktu kita harus menghadap takhta pengadilan Allah, sebelum kita menghadap, sebelum Yesus itu datang di dalam dunia ini, kita ini sudah ditentukan, saudaraku, sudah terjadi pemisahan. Orang yang mati, saudaraku, ini sedikit info saja. Orang yang mati, begitu dia putus nyawanya, maka rohnya itu sudah menempati tempat yang harus dia tempati. Tidak ada pilih-pilih, surga atau neraka. Untuk sekarang, saudaraku, kita melihat di dalam firman Tuhan, Alkitab membahasakan Firdaus. Itu adalah pintu surga. Kita menanti di situ. Tetapi sebagaimana orang-orang yang sudah ditentukan untuk masuk neraka, dia akan masuk di dalam masa penantian yang penuh dengan penderitaan, seperti apa yang dilukiskan dari kisah Lazarus dan orang kaya yang mati. Mereka hanya bisa melihat, tetapi mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Mereka pada tempatnya sendiri-sendiri. Nanti pada akhir dunia, maka mereka akan mendapat kesempatan yang pasti, dan itu sudah dipastikan dari awal ini, saudaraku, untuk dia masuk di dalam kerajaan Allah, atau dia masuk terbuang di dalam neraka. Jadi kita ini hidup di dalam kesempatan, saudaraku. Jangan disia-siakan, jangan dipotong, jangan dikorting seperti Ananias dan Safira. Oleh karena membuat sesuatu yang tidak berkenan akan Tuhan, dan dia sudah tidak mendapat kesempatan itu lagi. Kalau saya pikir, saudaraku, kita ini masih ada nafasnya ini, aduh, ini suatu kebahagiaan, saudara. Ini suatu kesempatan yang Tuhan tambah-tambahkan. Buat Tuhan itu tidak ada faedahnya kok. Kita ini hidup lama atau hidup sebentar itu tidak ada faedahnya. Tetapi kalau Tuhan itu berikan kita umur panjang, saudara, Tuhan itu mau kita ini ngumpulkan yang baik, supaya perbuatan-perbuatan yang baik itu mengikuti Dia. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13, kita nyimpang dulu di situ, saudaraku. Kita nyimpang, kita baca itu. Wahyu 14 ayat 13. Itu sangat populer. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Iya, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. iya, itu yang nulis itu siapa, saudaraku?
bukan di dunia, di surga. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang berbicara itu? Tuhan. Bukan sesuatu yang hanya diomong, tuliskan. Sesuatu yang otentik, yang tidak bisa diubahkan. Ulangi. Dan aku mendengar suara dari surga Suara berkata, itu dari surga, bukan dari bumi. Kalau dari bumi ini tangisan, tapi suara dari surga itu sukacita. Tuliskan. tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Lah ya itu, sekarang, besok, lusa, setahun lagi, itu buat Tuhan itu tidak ada masalah. Tetapi masalahnya itu untuk manusia ini. Dikasih panjang umur supaya berbuat baik. Dan perbuatan-perbuatan baik itu akan dibawa dia pada waktu ada pengadilan Tuhan. Baca. Sungguh kata Roh, Amin, kata Roh. Yang bicara ini Roh, saudaraku, bukan manusia. supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka. Iya. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa itu? Perbuatan baik. Jadi Tuhan itu sudah prepare, sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Hidup ini bukan hidup sia-sia, saudaraku. Bukan hidup ini hanya untuk kawin mengawin, makan-makan, beranak pinak. Saudara bisa bayangkan kalau hidup kita itu kayak gitu, itu kayak apa sih? Kayak apa, saudaraku? Mungkin saudara bisa jawab. Tetapi manusia ini harus ada sesuatu yang ditinggalkan di dunia ini, baik yang dibawa di dalam kerajaan surga. Kalau tidak salah saya pernah ngomong, pujangga-pujangga besar itu, saudaraku, dia meninggalkan sesuatu yang baik di dalam dunia ini. Tapi mereka belum tentu meninggalkan sesuatu, membawa sesuatu yang baik di dalam kerajaan surga. Tetapi kita ini mendapat double, saudaraku. Diberi pengertian untuk berbuat baik, diberi pengertian untuk membawa perbuatan baik. Itu tidak hilang, saudaraku. Bahkan Tuhan mengakui. Kita kembali ke Matius 25 itu. Coba kita renungkan, saudaraku. Manusia itu butuh diakui. Tetapi sangat mengerikan apabila ditolak. Tetapi untuk manusia itu bisa diakui, dia itu harus melakukan sesuatu. Minimal seperti apa yang Tuhan katakan di sini, di dalam Matius 25. Sampai di mana tadi? Matius 25. 33. Ya, 33 sekarang. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Nah, ini yang saudara dan saya harus memperhatikan itu. Ada pemisahan, saudara. Ada pemisahan. Loh, pemisahan ini sudah kelihatan sekarang. Bisa kelihatan, bisa enggak. Saya teringat waktu ada orang yang mengatakan, Tuhan, kita kan menabur benih gandum, kok bisa keluar lalang? Tak cabut ya? Tuhan itu mengatakan, jangan. Kalau itu dicabut nanti gandumnya ikut-ikutan mati. Biar aja. Nanti pada waktu panen kita akan cabut itu lalang, kita bakar. Serupa tapi tak sama. Saudara, ini perlu juga kita renungkan, saudara. Sama-sama duduk di dalam bangku gereja, sama-sama menyanyi, sama-sama berdoa. Tetapi siapa kita ini? Gandum atau lalang? Itu yang tahu persis itu
Tuhan dan saudara sendiri. Tidak bisa, saudaraku. Harus ada pemisahan. Harus ada pemisahan. Terus? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Sebelah kanan itu, saudaraku, itu adalah suatu kiasan, adalah suatu kebudayaan, tradisi, bahwa seorang raja itu kalau mengundang tamu, maka tamu yang dihormati itu selalu disuruh duduk di meja perjamuan di sebelah kanan raja. Itu berarti adalah very important person. FFIP, bukan VIP lagi. Tetapi orang yang dihormati. Baru orang yang biasa, yang sejajar dengan dia, baru ditaruh sebelah kiri. Tapi orang-orang penting selalu ditaruh sebelah kanan. Oleh sebab itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jangan dipersoalkan. Kalau duduk di sebelah kanan, sebelah kiri Allah apa? Ini cari gara-gara orang ini. Karena bodoh. Dan kita tidak usah jawab, kata Amsal. Jangan engkau menjawab kebodohan orang. Nanti kalau kamu jawab, kamu sendiri jadi orang bodoh seperti orang bodoh itu. Jadi kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Kecuali pertanyaan-pertanyaan yang bermutu, yang berbobot. Ada pemisahan. Terus? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terus? Sebab ketika aku lapar, sebab ketika aku lapar, aku butuh makanan. Terus? kamu memberi aku makan. Terus? Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Terus? Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku terlunta-lunta, tidak mempunyai perhentian, engkau memberi aku tumpangan. Terus? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku tidak punya pakaian, kedinginan, engkau yang memperhatikan aku, memberikan pakaian, kehangatan kepadaku. Terus? Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku tidak sehat, engkau melawat aku. Terus? Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku terkekang, terkurung, terhukum di dalam penjara, engkau datang menghibur aku. Saudara, kebutuhan manusia ini ada 6 yang perlu diperhatikan. Digatekno, kata orang Jawa. Ini ada di dalam gereja, saudaraku. Tuhan memberikan ini supaya kita belajar memperhatikan secara intern. Tetapi suatu saat kita akan dipakai oleh Tuhan untuk keluar. Itu namanya gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu tidak egois. Saya mau ngomong, saudara ya. Pada waktu saya dan istri operasi mata, semua sudah terlunasi. Tetapi dari jemaat, ada yang merasa tidak layak kalau dia tidak turun tangan. Dan dia mengatakan ini harus, oleh karena memangnya harus sedemikian. Pada waktu saya mendengar cerita itu dari istri saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mbok ya jangan saya tok Tuhan. Masih ada
saudara-saudara kita yang membutuhkan hal yang sama. Kalau Tuhan itu sudah memberikan sesuatu yang baik kepada seorang gembala, maka seorang gembala itu harus tahu diri, saudaraku. Jangan dimakan sendiri. Oleh karena kita ini, saudaraku, saya ingat, saya pernah katakan sebagai reflektor. Reflektor itu bukan sumber cahaya. Gereja ini tidak ada sumber cahaya. Tetapi cahaya Kristus itu ada di dalam gereja ini. Kita yang hidup ini sebagai reflektor yang harus memancarkan cahaya ini. Syarat dari reflektor yang bagus ialah dia harus bersih, dia harus kudus. Kalau reflektor itu cemot, kotor, maka seberapapun kuat cahaya yang ada pada reflektor itu, dia tidak akan tersorot dengan bagus. Malah saya katakan reflektor itu akan terbakar habis. Hati-hati, saudara. Kalau kita ini sebagai suatu reflektor yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah, maka kita dituntut untuk kita hidup di dalam kekudusan. Untuk memberikan suatu tempat yang pas pada fokus dari reflektor itu, supaya cahaya yang disorotkan itu semakin jauh, semakin kuat. Tapi kalau kita tidak mengerti, maka cahaya yang seharusnya kita sorotkan itu malah akan menghancurkan kehidupan kita. Iya, saudara. Seperti Rasul Paulus itu pernah mengatakan, aku membawa bau yang harum dari Kristus bagi orang yang hidup dan juga bagi orang yang akan mati. Bagi orang yang hidup, bau Kristus itu harum, dan orang ini akan hidup oleh karena Kristus. Tetapi bagi orang yang akan binasa, bau harum ini akan tetap dicium keharumannya. Saudara jangan mikir orang kalau enggak Kristen itu benci sama Kristen, enggak loh saudara. Mereka itu mencium bau harumnya Kristus itu. Tetapi dia enggak ngerti. Malah bau harum ini bisa menjadi racun buat dia. Mati loh saudara. Itu Rasul Paulus loh yang bilang. Saya baca ayat itu, saya kok eling-eling kayak baygon ya. Baygon itu seret gini, harum kan? Buat kita harum untuk yang hidup, yang baik. Tetapi seret, nyamuk itu juga, mungkin dia juga bau harum ya. Tapi setelah dia cium, dia mati. Jadi jangan main-main kehidupan ini. Diberikan kesempatan untuk melakukan segala perkara yang baik. Kita tuntaskan ayat ini. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pertanyaannya gini, saudara. Kenapa orang ini kok tanya sama Tuhan? Kapan Tuhan?
Kapan aku melihat engkau ini di penjara? Kapan aku melihat engkau ini sakit dan aku ngelawat? Kapan engkau ini kelaparan aku kasih makan? Kapan engkau haus aku memberi engkau minum? Kapan engkau keleleran aku memberi engkau tumpangan? Kapan engkau kedinginan aku memberi engkau pakaian? Kenapa kau tanya gitu, saudaraku? Kenapa kau tanya gitu? Oleh karena orang ini melakukan segala sesuatu itu dengan suatu keikhlasan, sehingga di dalam alam pikirannya dia tidak merasa memberikan apa-apa, memberikan kontribusi yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena dia melakukan itu sebagai suatu ucapan syukur, sebagai suatu yang memuliakan Tuhan tanpa pamrih, dan dia tidak mengingat-ingat apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia kerjakan. Tetapi justru orang yang tidak mengingat-ingat ini, Tuhan itu akan lebih mengingat dia, dan dia akan memisahkan itu dan mengatakan, masuklah engkau di dalam kemuliaanku, kesukaanku. Ada pihak lain, saudaraku, yang ceritanya sama. Di rumah saudara boleh baca itu. Ada orang yang ditolak si kambing, dan Tuhan mengatakan, engkau tidak pernah melakukan suatu kebaikan. Pada waktu begini, engkau tutup mata. Kemudian orang-orang itu tanya, kapan Tuhan saya bisa melihat engkau kelaparan, engkau di penjara? Persis, saudaraku, pertanyaannya itu persis plek sama orang yang diterima oleh Tuhan. Tapi orang ini ditolak. Sama pertanyaannya. Kemudian yang kita harus bertanya, kenapa orang-orang ini kok tanya gitu? Oleh karena orang-orang yang ditolak, dia mengajukan pertanyaan yang sama dengan yang diterima. Salahnya ialah, memangnya orang ini tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Itu jawabnya. Jadi kita bisa melihat dan menimbang, saudaraku, bagaimana jalan hidup kita supaya kita menghadapi hari-hari depan ini dengan suatu harapan yang punya jaminan, yaitu masa depan kita dimulai dari sekarang. Janji Tuhan itu mulai dari sekarang ketika kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita tertolak. Kalau kita ditolak dalam hal apa-apa di dunia ini, kita sudah sakit hati. Tetapi betapa celakanya jikalau kita pada masa akhir hidup kita, dan ini rahasia, kita tidak tahu kapan, kemudian lepas roh kita, malaikat menunjukkan jalan ke neraka atau ke Firdaus. Tidak ada pilihan. Saya kalau merenungkan hal ini sesuatu yang ngeri, saudara. Kadang kita dilupakan perkara-perkara kayak gini ini, dilupakan oleh perkara-perkara yang kita hadapi sehari-hari. Tetapi kalau kita meditasi, kita merenungkan lagi, siapa sih aku ini, hidup ini untuk apa? Selama ini apa yang sudah aku jalankan, dan untuk siapa aku jalankan ini? Dan apa tanda-tandanya Tuhan itu berkenan? Kita harus minta itu, saudaraku. Tanda utama, ini saya tularkan sedikit ya. Tanda utama yang Tuhan berikan pada kita ialah keikhlasan, saudara. Kalau orang ikhlas itu paling kuat, saudara. Seorang mama itu, saya memperhatikan istri saya.
punya anak, tidak ada orang perempuan yang sekuat dia. Pada waktu itu saya melihat. Oleh karena dia punya keikhlasan. Tidak ada seorang bapak yang berani kerja keras selain saya. Kenapa? Oleh karena saya bekerja dengan ikhlas. Dan saya hanya mengatakan segala apa yang aku peroleh untuk anak-anak dan istriku. Keikhlasan itu mendorong kita, saudaraku, untuk luar biasa melayani Tuhan. Kenapa kita harus, kata orang Jawa itu, ngentit? Kalau Tuhan kasih 10, enggak ada, Tuhan cuma 5. Nah, sing mbok kantongi 5 itu apa? Kita harus all out untuk melayani Tuhan. Kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan, kita diberi kesehatan, kita diberi umur, kita diberi fasilitas, kita diberikan segala-galanya. Ngapain kita tidak lakukan itu? Kemudian kita ngomong, tidak punya itu, tidak ada waktu. Waktunya habis. Alah saudaraku, ini loh sampai saya timer ibadah itu tidak lebih dari 1 jam loh firman Tuhan. Terlalu minim. Tetapi biar kita melakukan itu dengan ikhlas dan kita menerima sesuatu dari Tuhan sebagai anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita nyanyikan sebuah nyanyian nomor 4 ya dari bisa ditayangkan. Sebagai
sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita bangkit berdiri, saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan, betapa besar anugerah-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami sementara di dalam dunia fana ini. Engkau telah menyelamatkan kami, bahkan memberikan jaminan akan kehidupan yang kekal yang akan kami terima. Dan Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan segala kebaikan yang Engkau tampilkan melalui firman-Mu. Tuhan, biar kiranya pertolongan Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk mengekspresikan, untuk mengeksekusikan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam kami, supaya segala apa yang kami perbuat di dalam hidup ini, Tuhan, memperkenan dan mempermuliakan Engkau. Dan kami akan menantikan suatu yang akan Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu kami boleh masuk di dalam kebahagiaan, masuk di dalam kesukaan. Tuhan, jangan sampai kami tertolak sebagaimana kambing-kambing yang telah dikumpulkan di sebelah kiri, tetapi kami akan masuk di dalam kerajaan surga. Oleh karena kami tergembala sebagai domba-domba yang akan menerima kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadikan suatu yang melekat di dalam kehidupan kami, melekat di dalam pikiran perasaan kami, bahkan melekat dalam perbuatan-perbuatan kami, untuk memuliakan Tuhan dalam keikhlasan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Saya memohon waktunya sebentar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu hadir
di dalam rumah ibadah ini yang mensupport selalu dalam kehadiran, doa, semangat, material maupun tenaga-tenaga yang selalu dikorbankan. Tuhan memberkati kita dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita senantiasa. Beberapa pengumuman akan saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, besok ada doa pagi di tempat ini jam 5.30 pagi sampai dengan selesai. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung sebelum melakukan aktivitasnya, kita akan berdoa bersama-sama untuk pekerjaan kita, jadwal-jadwal ibadah maupun untuk bangsa dan negara kita. Ibadah PA juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Rebo jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dalam ibadah PA untuk memperbekali hikmatnya di dalam penggalian-penggalian firman Tuhan, boleh bergabung. Jikalau tidak ada jemputan, boleh menghubungi saya pribadi. Saya siap menjemput dan mengantar Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Sabtu juga ada ibadah kaum muda jam 5.30 sore. Monggo bagi anak-anak kaum muda boleh bergabung bersama-sama. Dan juga hari Minggu berjalan seperti biasa, ada ibadah raya jam 8 pagi dan ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa, yaitu jam 4 sore. Namun untuk minggu depan yang akan melayani ada tamu dari Surabaya. Jadi bagi Bapak Ibu untuk minggu depan saya mohon kehadirannya untuk kita menyaksikan firman Tuhan dari fenomen yang berbeda, maksudnya dari orang yang berbeda, sehingga kita memiliki pemahaman-pemahaman yang komplit seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk minggu besok ada tamu dari Surabaya dan kita akan melakukannya secara bersama-sama. Beberapa pengumuman lagi yang akan saya bagikan. Kita bersyukur, kita bersuka cita ada teman kita yang berulang tahun, teman seiman kita, yaitu Bapak Denny, suami dari Ibu Fitri Jatiroto. Kita akan berdoa bersama-sama selamat ulang tahun, mungkin menyaksikan. Tuhan memberkati senantiasa dan kita akan mendoakan. Dan juga Ibu Timbul yang kurang fit hari ini, kita juga akan mendoakan. Ada pengumuman yang kelewatan barangkali? Oh, paduan suara. Oh iya, ada latihan paduan suara setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut paduan suara, monggo, selalu terbuka pintu kesempatan untuk pelayanan kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Tidak ada lagi pengumuman? Tidak ada lagi. Monggo Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita berdoa untuk kebahagiaan dari Bapak Denny, Jemaat Jatiroto yang berulang tahun. Dan juga kita berdoa buat Ibu Timbul supaya mendapat pertolongan Tuhan dan cepat pulih dari sakitnya. Minggu depan ada tamu dari Surabaya. Memang saya sengaja perlakukan demikian supaya kita mendapat sumber dari banyak tetapi satu pengajaran buat kita, ya. Kita boleh siapa saja untuk berbicara, tetapi arahnya harus satu. Itu yang perlu kita jaga, saudara, ya. Dan kita mendapat suatu wacana yang lebih banyak yang kita peroleh dari apa yang kita dengarkan. Oke, kita mari berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat mulia dan sangat berharga yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh bertemu dengan pribadi Tuhan lewat firman yang kami dengar. Tuhan, kami percaya bahwa segala apa yang kami dengar akan terwujud yang baik dalam kehidupan kami, supaya kami tidak ada penyesalan, supaya kami tidak tertolak, tetapi kami punya kepastian bahwa apa yang harus kami lakukan selagi kami diberkati dan hidup di dunia ini, dan kami dipastikan juga untuk masuk di dalam kebahagiaan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kepada yang berulang tahun kami mohonkan kekuatan, kesehatan, semangat, bangunkan rohaninya Tuhan, supaya semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Bagi yang sakit, Tuhan berikan pertolongan, kesembuhan, dan biarlah mereka juga mengalami sesuatu jamahan dari tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih setianya, kasih karunia-Nya, anugerahnya, sukacitanya, damai sejahteranya,
yang turun dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga atau kita juga dilengkapi dengan berkat-berkat jasmania untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Ulanglah dengan segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati.